Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salma Sofiati pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil analisis esai saya yang berjudul Perubahan Bervariasi pada Novel dan Film Dirnatan. Novel merupakan bentuk karya sastra yang sekaligus disebut fiksi. Novel adalah salah satu karya sastra bersifat kreatif imajinatif yang mengemas persoalan kehidupan manusia secara kompleks dengan berbagai konflik, sehingga pembaca memperoleh pengalaman-pengalaman baru tentang kehidupan. Novel dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Bluestone dalam NST menyatakan film merupakan gabungan dari berbagai ragam kesenian, yaitu musik, seni rupa, drama, sastra ditambah dengan unsur fotografi. NST menyatakan bahwa film merupakan hasil kerja kolektif atau gotong royong. Baik dan tidaknya sebuah film akan sangat bergantung pada keharmonisan kerja unit-unit yang ada di dalamnya, seperti produser, penulis skenario, sutradara, juru kamera, penata artistik, perekam suara, para pemain, dan lain-lain. Oleh karena itu, film merupakan medium audiovisual, suara pun ikut mengambil peranan di dalamnya. Ekranisasi menurut NST adalah pelayar putihan atau pemindahan sebuah novel ke dalam film. Ekranisasi adalah suatu proses pelayar putihan atau pemindahan atau pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Pemindahan dari novel ke layar putih mau tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan. Oleh karena itu, ekranisasi juga bisa disebut sebagai proses perubahan, bisa mengalami penciutan, penambahan atau perluasan, dan perubahan dengan sejumlah bervariasi. Hal ini terjadi di dalam novel Dirnatan karya Eriska Febriani. Dalam usahanya menerjemahkan atau menginterpretasi novel, sutradara berupaya menyusun alur cerita dengan benang merah yang sejalan dengan novelnya. Namun dalam beberapa aspek, perubahan tersebut tidak terhindarkan sehingga mengalami berbagai bentuk perubahan. Perubahan ini memang tidak memberikan dampak yang signifikan kepada penikmatnya. Hal ini ditandai dengan respon positif terhadap film ini. Tidak ada komentar negatif terkait dengan kegagalan film tersebut mengekranisasi film. Kesuksesan mengekranisasi novel tersebut, meski dengan berbagai perubahan, menarik perhatian peneliti. Untuk itu, dalam penelitian ini akan digali bagaimana proses perubahan yang dilakukan sutradara dalam mengekranisasi novel. Dalam konsep perubahan ini, menurut NST, terdapat 3 jenis perubahan, yaitu penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi. Penciutan merupakan proses penghilangan adegan, tokoh maupun latar di dalam cerita. Penambahan merupakan proses penambahan adegan, tokoh, dan latar di dalam cerita. Perubahan bervariasi merupakan proses perubahan kata-kata menjadi film karena keterbatasan yang dimiliki film berupa gaya bercerita maupun ide cerita. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan perubahan bervariasinya saja. Film Dirnatan yang disutradarai oleh Indra Gunawan yang dirilis pada 23 Maret 2017 ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama karya Eriska Febriani. Menceritakan tentang seorang siswi yang bernama Salma yang diperankan oleh Amanda Rawles, merupakan seorang murid pindahan di SMA Garuda. Suatu pagi ia terlambat datang ke upacara bendera dan seorang murid bernama Nathan yang diperankan oleh Jeffrey Nicole yang dikenal sebagai murid berandal yang hobi tawuran menyelamatkannya dari hukuman. Salma yang bertekad untuk selektif memilih teman berusaha menjauhi Nathan, tetapi Nathan justru membuat heboh satu sekolah dengan terang-terangan mengejar cinta Salma. Berbagai cara dilakukan Salma untuk menghindar, tetapi semakin ia menjauh, semakin ia dihadapkan pada kesempatan demi kesempatan untuk memahami masa lalu Nathan, dan perlahan jatuh cinta. Saat Nathan mulai membuka diri dan mau berubah demi Salma, kekasih masa lalu Nathan, Sally yang diperankan oleh Dendira Wiraguna, datang untuk meminta cintanya kembali.
Perubahan bervariasi ini terjadi pada alur dan latar. Alur merupakan peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Latar adalah keterangan mengenai waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Pada bagian alur, terdapat 13 kali perubahan bervariasi, sementara pada latar terdapat 9 kali. Perubahan bervariasi yang pertama adalah perubahan bervariasi pada alur. Adegan pertama yang sudah dilakukan perubahan bervariasi terjadi pada saat Salma telat masuk sekolah. Nathan membantunya untuk masuk dari pintu samping. Di dalam film, adegan ini ditambahkan dengan Salma yang membersihkan luka Nathan hingga Nathan terpesona, lalu mereka masuk sekolah melalui pintu samping. Selanjutnya terjadi pada adegan Salma mengenal Nathan. Dalam alur novel, Salma mengenal Nathan karena ia dimarahi oleh seorang guru. Seperti kutipan berikut ini. "Dengarkan Bu, saya nggak salah, saya tuh capek terus-terusan disalahin." Jawabnya dengan nada seakan dirinya murid yang paling teraniaya. "Diam kamu Nathan." Hal ini berbeda dengan yang terjadi di dalam film. Salma mengenal Nathan karena perkelahian yang dilakukan oleh Nathan. Perubahan bervariasi lainnya adalah terjadi pada saat Salma ingin menjadi anggota OSIS. Di dalam film, Salma dituntut untuk mengerjakan tugas oleh Aldo, sementara di novel, Salma diminta menggantikan Yuni. Berikutnya terjadi pada adegan Salma terkena bola. Dalam buku, Salma terkena bola yang ditendang oleh siswa, sementara di dalam film, Salma terkena bola basket. Alur yang bervariasi juga terjadi saat Salma meminta maaf. Salma memberikan kejutan ulang tahun untuk Nathan. Cara Salma mengetahui ibu Nathan. Nathan tidak jadi menjemput untuk pergi ke sekolah. Cara Salma mengetahuinya kembaran Nathan. Nathan menunggu Salma pulang. Salma mencari keberadaan Nathan. Nathan mengusir tamu ayahnya yang ingin membeli rumah keluarganya. Kemudian, cara Nathan meminta maaf kepada ayahnya. Selain pada alur, perubahan juga terjadi pada latar cerita. Dalam hal ini terjadi pada latar waktu saat Salma pulang sekolah. Salma di dalam novel diceritakan pulang saat sore hari, sementara di dalam film diceritakan di siang hari. Variasi latar lainnya adalah saat Salma bertanya kepada Rahma tentang siapa yang memberikan nomor ponselnya kepada Nathan. Di dalam novel ini diceritakan terjadi di latar tempat di kelas, sementara di dalam film dilakukan di musola sekolah. Perubahan bervariasi pada latar lainnya terdapat pula pada saat Nathan menyatakan cinta pada Salma. Dinda dan teman-temannya melabrak Salma. Kemudian pertemuan Nathan dengan Rahma. Latar Salma mengetahui kembaran Nathan. Nathan memutuskan hubungan dengan Salma dan Nathan meminta maaf kepada ayahnya dan Salma terlambat sekolah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, terlihat bahwa perubahan yang dilakukan oleh sutradara dalam menginterpretasikan novel di Nathan sangat baik. Bagian-bagian yang dihapus, ditambah, dan diubah bervariasi tidak merusak alur utama novel ini. Beberapa adegan bahkan menambah kesan romantis dan dramatis sehingga film ini sukses dan berhasil memuaskan para penontonnya. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil analisis saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.